Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Ahad Pagi Masjid Agung Karanganyar dan juga seluruh pendengar dan keluarga dari Radio Swiba 96,3 FM dan juga sahabat Al-Quran Radio Ishkarima 99,9 FM. Kita mulai kajian kita dengan wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wirid pagi kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آية كرسي. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله مونغو أعوذ بكلمات الله 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 التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Doa ini dari Khawlah binti Hakim Sulaimah. Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nazala ahadukum manzilan," apabila kamu masuk rumah kamu, maka ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari segala kejahatan makhluk. Kalau ini dibaca setiap masuk rumah keluar rumah dan juga pada waktu wirid pagi, fa innahu la yadurruhu syai', maka tidak akan ditimpa bahaya apapun hatta yartahilu minhu, sampai keluar rumah lagi. Ini doanya. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahilladzi, monggo. Bismillahilladzi, monggo. Bismillahilladzi la yadurru tidak akan berbahaya ma'asmihi, karena nama Allah, syai'un
fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mangqala, barang siapa yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah, maka tidak akan berbahaya sesuatu apapun beserta dengan nama Allah. Tidak akan membahayai, tidak akan membahayakan, tidak mengakibatkan celaka. Fil ardi wala fis sama, yang ada dari bumi dan ada dari langit. Wa huwas samiul alim. Rasul mengatakan mangqala, barang siapa yang mengucapkan doa ini salasa marrat, 3 kali, lam tafja faji'atu bala hatta lail, maka tidak akan ditimpa musibah yang mendadak. Waliyadzubillah ya, tidak akan ditimpa musibah yang mendadak, tidak akan ditimpa musibah yang mengagetkan, tidak akan terkena fitnah hatta lail, sampai malam. Kalau malam yang mengucapkan, maka insya Allah tidak akan ditimpa musibah yang mendadak sampai pagi. Mangqalaha hina yumsi, barang siapa yang mengucapkan pada waktu sore, lam tafja'u faji'atu bala, maka pada malam hari itu tidak akan terkena bala hatta yusbih, sampai pagi insyaallahu ta'ala. Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, 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 wa bil islami, wabil islami dina, wabil islami dina, itu Jawa. Wabil islami dina, bil wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyyan wa rasula, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rasulullah SAW bersabda, mangqala, barang siapa yang mengucapkan pagi dan sore, raditu billah, saya ridho Allah sebagai Robku, yaitu menjadi Tuhan yang saya sembah, saya rela Allah menjadi sesembahanku. Wabil islami dina, saya ridho Islam sebagai agamaku.
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan saya rela dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Siapa yang mengucapkan ini wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Rawahu Muslim. Kalau tadi rawahu Ahmad ya, bismillahirrahmanirrahim, ini rawahu Muslim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Dari Sayyidah Juwairiyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada waktu itu, waktu subuh. Sayyidah Juwairiyah lagi berada di musola. Jadi waktu itu ibu-ibu tidak ke masjid, tapi di tiap rumah ada musola, tempat wirid, tempat zikir, tempat baca Quran, tempat yang di situ dijadikan untuk tempat sholat. Nah, Juwairiyah lagi berada di musola pada saat adzan subuh. Sebelumnya mungkin selesai qiyamul lail. Kemudian anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau meninggalkan Sayyidah Juwairiyah bukrotan pada waktu pagi. Hina shalla as-subha, pada saat sholat subuh. Wahiyya fi masjidiha, dan Sayyidah Juwairiyah berada di masjidnya, musolanya, tempat musola kecil di rumah begitu. Berada situ wirid. Rasulullah pada waktu adzan sudah berangkat ke masjid, Sayyidah Juwairiyah sudah berada di musola. Summa raja'a ba'da an adha. Kemudian Rasulullah kebiasaannya selesai sholat subuh enggak langsung ke rumah. Beliau biasanya langsung taklim. Kemudian kadang-kadang menanyakan pada sahabat siapa yang tadi malam bermimpi. Kemudian Rasulullah kadang mengajak muhasabah, wirid, tilawah sampai duha, biasanya duha. Sekitar jam-jam 8 gitu ya, jam 8, setengah 8. Ya, itu kemudian Rasulullah kembali kundur ke dalam Rasulullah. Wahya jalisah, dan halih sopo Juwairiyah, maka Juwairiyah itu jalisatun, masih dalam keadaan duduk. Rasulullah sudah kembali mulai bar subuh, kira-kira sampai setengah 8 di rumah kok masih Sayyidah Juwairiyah masih duduk di musola, tilawah, wirid, dzikir, semuanya. Kemudian kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, mazilti alal hal, kamu dari tadi subuh sampai sekarang di sini terus, ya. Mazilti alal halil lati faraqtuki alaiha,
Sejak saya berangkat tadi, sejak saya meninggalkan kamu masih di sini terus, wirid terus, baca terus. Qalat, maka menjawab Sayyidah Juwairiyah, na'am. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Saya ajari kamu ya 4 kalimat. 4 kalimat. Salasa marrat, diulangi 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazintuhunna. Saya ajari kamu 4 kalimat, diulang 3 kali. Kalau itu kamu lakukan, maka itu timbangannya lebih berat dari apa yang kamu lakukan mulai ba'da subuh sampai 7:30. Wah, ya mau banget gitu. Mau ya Rasulullah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini terutama ibu-ibu kalau sibuk ya ndang selak masak. Karepe kepengin fadilah nggih sampai 7:30 ini bapaknya selak nang kantor nanti nggih. Nah, ini baca ini. Tapi wirid-wirid juga boleh sampai menjelang duha sampai mendapatkan pahala umroh juga boleh. Untuk wirid berikutnya akan kita lanjutkan besok insyaallah taala. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan tentang taklim ini, Bapak Ibu, bahwa dalam Islam ada beberapa metodologi seseorang menika taklim. Dan ini mungkin juga berlaku di ilmu-ilmu yang lain, ilmu teknologi, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu kesehatan, ilmu apa saja. Ada beberapa ilmu itu yang bisa dibahas potongan-potongan. Kayak pengajian Ahad pagi ini ya. Sekarang ngaji setengah jam. Terus selama sampai besok lagi udah lupa. Ngaji lagi, lupa lagi, ngaji lagi. Lupanya ping 6. Lupa hari dino Senin lali, Selasa lali, Rebu lali, Kemis lali, Jumat lali, Sabtu lali, hari Ahad meh lali. Kemudian ngaji maneh. Lupa lagi, lupa lagi. Maka ada metodologi berikutnya adalah metodologi ada beberapa materi yang harus dibahas 2-3 hari. 2-3 hari. Enggak tahu ini nanti gambarannya gimana caranya. Tapi itu supaya mendapat pemahaman yang utuh. Apa itu? Akidah. Akidah itu harus sampai tuntas. Kalau enggak nanti kepotong-potong. Misalnya gajah nggih, saiki kayak buntute. Oh, gajah itu tibake nelolor kaya ula. Cilik. Esok dikai belalainya. Oh, gajah itu ya rada gede. Ya, rada gede melungker-melungker kaya ula, tapi rada gede. Kemudian selesai waktunya gajah tentang tembok, enggak hadir. Kemudian gajah tentang kakinya enggak hadir. Apa kesimpulannya? Gajah adalah benda kecil yang nyelirit kayak pecut dawane sakmene. Itu buntute tok. Ini bahayanya. Sehingga tentang akidah ini memang harus tuntas dari awal sampai akhir. Kalau enggak kita nanti pemahaman kita akan enggak nyandak, apalagi fitnah akhir zaman. Kemarin kita ngobrol sareng waktu tindak sama Mbah Yai Abdul Muid ke Semarang berbicara tentang Dajjal, tentang akhir zaman. Yang sekarang ini zaman sekarang ada semua hadisnya. Kemudian beliau mengusulkan ya mungkin minggu depan atau Ahad pagi yang akan datang kita akan bahas khusus tentang hadis-hadis huru-hara akhir zaman. Ada semuanya di situ. Ini kalau nggak dibahas tuntas nggak selesai, selak bingung kita Bu. Jadi antara fitnah yang datang sama ilmunya nggak nyandak. Maka memang kesimpulan saya juga sekarang mikir, iya yo iki belajar iki seminggu pisan nggak nutut. Tapi lek tenanan kok rezeki ini gimana? Sampai sementara ini saya membuat kesimpulan pada masa Rasulullah itu masyarakat ono siji sing kendel.
Apa sih marai wong masyarakat zaman Rasulullah kendel, para sahabat. Kendel wis gak sugih gak apa-apa, yang penting untuk ilmu itu. Gak apa-apa rada nganggur sedikit, gak apa-apa. Ini berkurang rezekinya sedikit asal tolabul ilmi. Inilah yang mengantarkan para sahabat mendapatkan ilmu dan akhirnya bisa tuntas sampai menjadi generasi terbaik. Jadi belajar 3 harian itu minimal sebulan sekali. Itu ada waktu 3 hari tuntas bahas tentang keluarga dari A sampai Z mari. Bahas tentang akidah dari awal sampai akhir selesai, alhamdulillah. Wah, ini sekarang zaman goro-goro akhir zaman ini kita ngapain Ustaz? Kita bingung Ustaz, yang sana terjadi begini, nanti terjadi gini. Wah, itu ono kabeh. Ada semuanya di hadis. Saya cuplik aja ekstranya gitu ya, ekstranya ya. Bahwa zaman akhir zaman nanti itu akan terjadi krisis pangan. Akan terjadi krisis pangan. Rasulullah SAW menceritakan tidak ada hari kiamat sehingga ada satu tetangga mendengarkan tetangganya menyimpan 1 suap 2 suap makanan. Kemudian pada waktu malam datanglah tetangga sebelah itu membawa pedang, dibunuhlah keluarga itu semuanya hanya merebut 1 makanan. Rebutan panganan sak piringku ngantek keluarga itu dipateni. Bu. Setelah dipateni tibake gak ono panganane. Tidak ada makanan. Ada seseorang yang karena jarangnya makanan kemudian makanan itu supaya nggak ketahuan dikempit di sini sampai kemudian ketahuan dan dia dibunuh kemudian hanya untuk mendapatkan makanan. Mangke aja nggumun moro-moro dipuarani ya wong-wong Karanganyar dipuarani negara-negara liyane mung golek telo mbek mbote. Nggih, Pak. Itu prediksi dari para pakar finansial mengatakan bahwa nanti tahun 2035 kalau masih umur panjang ya, 2035 yang naik mobil Lamborghini, Ferrari dan mobil-mobil mewah adalah para petani. Para petani. Kenapa? Kelangkaan pangan. Itu sudah ada. Maka kita harus memprediksi apa yang kita lakukan saat nanti kita bahas berikutnya. Kemudian di akhir zaman Rasulullah mengatakan akan ditahan 1/3 hujan. Dan akan ditahan 2/3 hujan. Ini belum terjadi. Tapi di tempat yang lain sudah terjadi. Sehingga orang itu juga kekurangan makanan. Rasulullah juga bersabda di akhir zaman sebelum munculnya Imam Mahdi akan terjadi banyak gempa. Kalau dulu Badan Meteorologi dan bahkan Geologi itu ya, BMKG itu zaman dulu itu gempa itu terjadi setiap 300 tahun sekali. Bumi ini kuat, porosnya itu kuat, 300 tahun sekali. Baru selesai itu terjadi gempa setiap 100 tahun sekali. Setelah itu 50 tahun sekali. Mulai tahun 90 itu gempa sudah mulai terjadi setiap tahun. Mulai tahun 90. Jadi cepat. 300, 200, 100, tahun 90-an gempa setiap tahun. Kemudian sekarang kita dengarkan gempa setiap bulan. Kalau di BMKG gempa kita ini sekarang ini setiap 5 menit. Karena muncul Imam Mahdi dan munculnya Dajjal itu beriringan dengan bumi wis tuwa. Kalau Ibnu Khaldun mengibaratkan bumi itu kayak manusia. Jadi bumi itu wis buyutan, Pak. Ya, kayak wong buyutan goyang. Jadi bumi ini terus buyutan. Mulai buyutan dan pertama kan cuma gini tok, lama-lama gitu ya. Ngomongnya udah mulai ya. Itu buyutan. Terjadi banyak gempa. Ya berarti besok-besok ini kalau bikin rumah ya rumah kayu gitu ya. Anjurannya rumah kayu. Wong Jawa dulu itu loh joglo gitu ya. Kemudian beli-beli kayu. Nanti yang mahal itu bagian kayu sama besi. Karena apa? Gempa sangat sering terjadi. Akan sering terjadi. Bahkan prediksi, wallah alam, prediksi BMKG internasional bahwa tahun 2018 akan dimulai gempa-gempa dahsyat. Akan dimulai gempa-gempa dahsyat. Ini yang terjadi justru di Amerika, benua Amerika yang katanya sangat mungkin akan terbelah itu. Jadi nanti gempa-gempa di akhir zaman itu membuat pulau terbelah.
Pulau-pulau iso pisah, Pak. Pulau pisah. Itu akan terjadi di perkiraan di Amerika, kemudian Cina, dan kemudian Jepang. Dan itu gempa itu sampai bisa dirasakan di Asia Tenggara, di Indonesia. Gempa yang akhir zaman nanti itu bukan hanya geser lempengan, tapi pulaunya misah. Pulaunya misah, wis buyutan, mereteli. Cara bumi itu ikatannya sudah mulai mereteli, biar mau ambiar. Dan juga di Jawa. Di Jawa nanti perkiraan dulu 500 tahun, ternyata bisa jadi sekarang lebih cepat. 500 tahun yang akan datang, lempengan yang ada antara Solo dan Jogja pedote ning Klaten. Ayo. Ya, pedote ning Klaten. Itu akan pisah. Bisa jadi Jawa ini akan terbelah menjadi dua, pedot Klaten. Jadi Klaten hilang. Nanti nggak ada negara apa ini? Kabupaten Klaten nggak ada. Ayo sing wong Klaten ndang ngungsi ya kabeh. Nggih. Jadi itu sudah ada semua. Jadi Rasulullah menjelaskan tanda akhir zaman itu secara gamblang, tanda-tanda alam, dan masih banyak lagi. Nah ini lek awake dhewe mboten belajar, kula mikir iki lek pengajiane mek Ahad pagi dok mboten nutut. Tazkiyatun nufus untuk keluarga iki urung mari-mari. Urusan keluarga ora entek. Kemarin saya waktu ke Jawa Timur itu begitu datang, ya Allah wis wong sing konsultasi macam-macam, kula ngrungokne langsung mumet, Pak. Aduh, iki piye carane gitu. Terus akhir kesempatannya Mbok De, Bu, kula mboten saged nulung kok. Kula krungu tok niku iso mumet, carane piye oleh ngandani. Ya itu ngasih tahu cuma sekali ora mari no. Nggih, masa tak lakukan ini enggak bisa. Pun kesempatannya ini tidak ada yang lain, ditolong iya, tapi lek wis mendelep kabeh piye carane nolong. Jadi misalnya orang kan kalau di laut atau ning telaga Sarangan mungkin ya ada satu orang sing kelelep itu kan mungkin bisa ngelangi terus kemudian ditarik. Lek naudzubillah lek wong 2000 kelep kabeh piye paling tonton ya yang sabar ya Mbak. Paling ngoten. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Enggak bisa kita ini sekarang hidup itu ya kemudian minta tolong orang lain, iya kepeksa. Tapi kan selalu minta tolong masalah keluarga, selalu minta tolong masalah keruwetan hidup, selalu minta tolong masalah ekonomi, enggak nyandak. Kullu nafsim bima kasabat rahinah illa ashabal yamin wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti semuanya akan datang kepada Allah dewe-dewe. Sekarang hidup kita ini ya akan sendiri-sendiri. Maka memang enggak ada yang lain kecuali memperbanyak bekal, banyak ilmu, banyak taklim. Supaya apa? Punya cekelan. Arusnya kuat, Bu. Gondelan siji pedot, gondelan loro pedot. Maka harus banyak pegangan ilmu-ilmu itu. Oh iya, memang kesimpulannya konsultasi enggak cukup. Ini harus daurah, harus mengadakan kajian. Wallah alam nanti baru dirintis ke depan ini saya usul panitia. Nanti ada daurah 3 hari. Enggak usah 2-3 hari loh, 2 hari mulai ba'da subuh sampai maghrib. Mulai bar subuh sampai maghrib. Biar selesai semuanya. Tuntas. Niku lega. Ini jangankan di Ahad pagi, ini di Iskarima baru kita coba kemarin, Pak. Itu ya, santri-santri, ustadz-ustadz seneng, Masya Allah. Rasanya beda, menunya beda. Ahad pagi dengan 1 hari itu beda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nah kemudian taklim berikutnya setahun sekali minimal ada waktu yang disebutkan oleh Sahih Bukhari disebut 20 hari. Ada waktu setahun sekali membahas waktu 20 hari taklim. Itu standarisasi taklim orang awam belajar agama. Seminggu sekali ada, sebulan sekali itu 3 hari, juga setahun sekali selama 20 hari. Nyantri Pak. Pesantren 20 hari. Enggak tahu tempatnya nanti apa di Masjid Agung nanti. Kalau ada lantai 2, lantai 4, mudah-mudahan masjid kita 7 lantai atau 9 lantai. Bismillah. Sing 4 mengisor, sing 3 mendhuwur gitu. Amin, insyaallah. Nggih. Jadi itu
Bapak dan Ibu sekalian, masalah di akhir zaman ini cepat sekali. Fitnahnya cepat. Kalau tahun 2018 ada gempa, itu bahaya itu dah. Dajjal muncul nanti. Imam Mahdi muncul. Imam Mahdi akan muncul dengan beberapa tanda alam. Yang pertama adalah banyak terjadi gempa. Yang kedua akan turun salju di Jazirah Arab. Sudah muncul 2013. Kemudian yang ketiga adalah mengeringnya Danau Tiberias. Dan sekarang sudah mengering, tinggal dikit karena satik. Jadi ya sebagian ulama memprediksi, kita nggak tahu ya kiamat itu kapan, seperti manusia kapan matinya. Tapi es buyutan berarti sorado gitu loh. Jadi kiamat itu sudah dekat. Waktunya yang tahu hanya Allah. Seperti kita sekarang ini, kapan simbah niku kapundhut gak ngerti. Tapi es buyutan gak gelem maem. Kira-kira bertahan 5 tahun gak? Gak sampai. Wis gak maem kira-kira 1 minggu. Kira-kira bertahan 3 bulan gak? Mboten, sudah hitungan hari. Apalagi udah gini. Ditalkin orang abane, wah wis niku sekarang ngumpulno mawon, wis nang keduk. Ngoten nggih. Ya ditalkin enggak blas niki lho mboten nate ngucapkan la ilaha illallah kan ya rada abot piye kate ditalkin mboten saged. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pada diri saya pribadi dan pada kita semua, sekarang ini zaman fitnah ini cepat sekali. Tek 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 tek. Lek bekalnya itu enggak nutut, enggak nyandak. Seminggu sekali ngaji, terus 6 hari kena fitnah-fitnah terus. Nah, ini alhamdulillah akad pagi, kemudian ada pengajian malam ya, ba'da maghrib sudah mulai ada dalam rangka itu semua. Baiklah, kita lanjutkan materi kita, materi berikutnya tentang muhasabah. Saya akan mengupas tentang manfaat muhasabah. Manfaat muhasabah. Jadi makom seorang muslim punya watak dan sifat selalu muhasabah. Makom hatinya namanya yaqdhah. Yaqdhah itu hatinya selalu hidup. Jadi hati ini selalu hidup. Hidupnya dengan cara tafakur. Tafakur dengan cara merenung. Merenung hubungannya bahwa dia beramal selalu hanya kepada Allah. Hatinya selalu ta'alluq ma Allah. Jadi bergabung antara zikir, silah ma Allah dengan fikir. Itu dua-duanya harus selalu jalan. Dalam hal apapun, ceramah, mendidik anak, berhubungan berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan tetangga. Itu wonten 2. 1 silah ma Allah, selalu hubungan dengan Allah ada. Yang kedua tafkir, mikirnya ada. Maka orang muslim nanti kalau menggabungkan ini, hidupnya itu enggak keburu-buru. Cara bicaranya mulai teratur. Badhe ngucap mulai dipikir, tidak terburu-buru, bahkan cenderung berkatanya tidak banyak, seperti Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang pribadi agung yang jarang berbicara, senyum selalu. Kalau kita kan enggak ya, bangun tidur mripate belum melek wis ngoceh. Pak nih. Iki urung melek. Udah tutuknya udah melek semburuan. Kadang-kadang yo sik merem bareng ya sik ngoceh alias ngelindur gitu. Ya. Jadi orang kalau bergabung antara makom tafakkur dan makom silah ma Allah, menghubungkan dia semuanya kepada Allah. Ada masalah apa aja, selalu yang dilihat adalah Allah. Sekarang umat Islam diuji dengan dihina, dicaci, itu Allah yang mengutus wong model kayak begitu. Supaya apa? Umat Islam bersatu. Allah ngasih orang Yahudi dan Nasara, alhamdulillah, itu juga diuji. Bagaimana cara kita berhubungan baik dengan siapapun. Bagaimana seorang muslim berhubungan dengan siapapun adalah generasi yang terbaik. Wah, istri saya kok angel yo diatur gini. Itu ya Allah yang ngasih, rasakno. Bojoku sambat gak karuan. Itu Gusti Allah yang memberikan hadiah yang terbaik. Masukkan makomnya makom istighfar.
Wah, untuk bojo kayak gini, alhamdulillah ya Allah, Engkau masukkan aku makom istighfar. Setiap melihat bojoku, astagfirullahaladzim. Petuk lagi, astagfirullah. Petuk mana, astagfirullah. Petuk mana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Petuk lagi, la ilaha illallah. Penak tenanan. Serius Bu, kira-kira saya guyon. Tapi semua hal, semua peristiwa, semua kondisi yang kita lihat, yang kita rasakan itu menggiring kita untuk berohani. Menggiring kita untuk berohani. Kalau nggak kenal begini, naudzubillah akan kecewa. Istri akan ditinggalkan. Kalau begini akan kecewa, suami akan ditinggalkan. Kalau begini akan kecewa sama anak, kecewa sama istri, kecewa sama suami, kecewa sama orang tua, kecewa sama lingkungan. Tapi anggaplah semuanya ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan bagi seorang mukmin, semuanya baik. Semuanya baik. Wah, bojoku ngelama, loh nggak apa-apa. Ulama-ulama dulu itu seneng lek dilama bojone. Lah napa gawe ukuran. Ada seorang ulama salah mengatakan, saya kalau hubungan saya jauh dengan Allah itu tandanya mengeluru. Dicelatu wong wedok, celatu bojone, diselentak jaran. Beliau katanya, kalau hubungan saya jauh dengan Allah tandanya gampang, loro. Lek aku diselentak jaran, apa diselentak wong wedok. Nah, diselentak istrinya. Istrinya mulai ngelama ngerunyak itu ya, kayak alasan ibunya gitu ya. Nah, itu sudah terjadi. Jadi kayak saya buatkan kayak segitiga gini, Bu. Mana nih tulisannya? Jadi ini Allah. Nah, makin jauh istri ini kepada Allah, makin jauhlah dia kepada suami. Ya. Makin adoh ning Gusti Allah, makin adoh mbek suami. Memang ada korelasi hubungan suami istri, cinta, mohon maaf hubungan dalam apapun kedekatan dengan Allah. Kalau dia ngedoh ya menjauhi Allah, pasti akan terjadi jauh antara suami istri. Tapi kalau istri ini mulai mendekat ke sini, ya mulai di sini, suaminya mendekat juga, makin dekat nggak? Makin dekat, makin ke atas, makin ketemu di sini. Wah, cinta yang tak terpisahkan, itu ya, cinta yang tak terpisahkan. Kita akan mati dunia dan akhirat, berkumpul fid dunya wal akhirah, cinta kita nan abadi. Wah, ini berada di sini, di puncak saat ikhlas. Dia hanya kepada Allah, makin dekat, ngedoh, adoh. Ini hubungan antara seseorang ya, antara hubungan suami istri sangat bergantung dengan kedekatan dengan Allah. Makin mendekat kepada Allah atau tidak. Sebagaimana ini juga orang tua. Orang tua itu sangat punya korelasi tadi, hampir sama dengan tadi ya. Suami istri. Ini juga punya korelasi. Makin jauh dengan orang tua nggak akan harmonis. Bahkan hampir semua keretakan rumah tangga dimulai dari nggak rukun sama ibu. Makin dekat dengan ibu, maka makin akan dekat suami istri itu. Makin dekat dengan ibu, makin dekat dengan suami istri. Ini sama dengan apa yang tadi ini, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Inilah menjadi renungan kita untuk selalu muhasabah. Nah, seseorang yang muhasabah ini
punya makom yaqdhah tadi ya, selalu mengharap apapun antara wirid, ya Allah tolonglah, ya Allah bisa, ya Allah selesai, ya Allah saya bersalah, ya Allah ampuni saya, ya Allah semua kekuatan dari Engkau, hasbunallah la haula wala quwata billah, astaghfirullah, inna lillahi la haula wala quwata illa billah. Itu terus. Sekarang misalnya dalam di sini ceramah, nggak cukup menyampaikan Bismillah, la ilaha illallah, ya Allah tolonglah, ya Allah jamaah berkahi, ya Allah sing mboten umroh mudah-mudahan umroh, ya Allah yang berkeluarga mudah-mudahan segera tentrem ayem, ya Allah yang punya nafsu mudah-mudahan segera diturunkan, ya Allah yang dalam keadaan berantakan mudah-mudahan mulai kenceng, ya Allah yang kelihatan sumpek jadi makin jembar. Itu rohaninya harus, kalau tidak nggak punya efek. Seorang dai kalau hanya ngajarkan ilmu tulisan kertas nggak akan bisa membawa perubahan. Karena kita isinya adalah rohani. Inilah muslim. Yang membedakan muslim dengan seseorang yang mungkin lah bilang kafir katanya kasar ya. Kafir itu kata-kata paling halus ya Pak. Yang sekarang orang sensitif ya, muslim sama kafir nanti kena undang-undang IT nanti ya. Itu adalah kekuatan rohani ini. Rohani dia mampu. Semakin optimis. Kemudian makom tafakkur istilahnya apa? Syukur melaku ora mung asal nyaduk, ngucap ora asal jeplak. Niku orang mukmin melaku ora syukur nyaduk nyempar kuabe disaduin ngarep omplong sepak watu sepak rasakno kukune cepot. Itu kan. Ya, hidup kita banyak kan begitu. Harusnya jangan ditabrak ya loro. Kudu mikir, oh watu minggir. Oh ono napa ini ulo minggir. Tapi sekarang kan ulo dilebokno tas, ya. Cakot ya. Watu jelas gede di sepak. Maksa kan uripe maksa. Kan banyak orang itu hidupnya maksa. Batu sudah jelas nggak kuat, pikir, oh ojo, oh ini bahaya. Itulah seorang mukmin dari proses muhasabah di hatinya selalu. Maka wirid dan dzikir itu gunanya untuk memadukan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saat mengucapkan la ilaha illallah ada banyak niat. Tatkala mengucapkan la ilaha illallah supaya dapat pahala. Ya, boleh. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Saat mengucap la ilaha illallah eling bojone. La ilaha illallah bojoku. Muga-muga makin dekat ya kepada Allah. Enggak mudah-mudahan ndang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Ingat di kantor, saya sombong. Astaghfirullahaladzim. Jalan ke pasar kemaki. Astaghfirullahaladzim. Numpak mobil sombong. Manusia kan lemah memang ya. Walaupun kelihatan kita ini naudzubillah pejabat, sombong ya sombong kayak bocah cilik. Wong sombongnya kayak bocah cilik. Cara bicaranya, cara minta dilatihnya, memang itu kesombongan itu sebenarnya kelemahan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Melarat sombong. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wes melarat omongnya gede. Tambah melarat itu. Astaghfirullahaladzim. Bojoku kok kayak gini ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kapan marine? Astaghfirullahaladzim. Tutuke waduh gak nguati. Astaghfirullahaladzim. Mandarondang mingkem ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Bojo cerewet. Astaghfirullahaladzim. Gantilah dengan tilawatul Quran. Ngoceh terus. Ngocehi Quran. Duduk ngocehi kewan.
Astaghfirullahaladzim, bapakku enggak kerasan senengane dolanan ya Allah. Astaghfirullahaladzim, muga-muga segera dolanan akhirat. Astaghfirullahaladzim, bapak lapo dolan-dolan ndang mulia ya Allah. Lek enggak mulih ya Allah, muga-muga mulih nang akhirat. Astaghfirullah. Ngoten. Jadi wirid itu digabungkan, tapi mau donga sing gak enak kabeh. Donga sing enak-enak ngoten nggih. Astaghfirullahaladzim, muga bapak muga dilulutake atine ya Allah. Astaghfirullahaladzim, muga-muga bapak niki saged adem menep sakwise pensiun ya Allah. Terjadi goncangan batin sensitif mudah marah. Astaghfirullahaladzim, panjenengan adem ke atine ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Itu enak banget urip niku akhirnya mau semua adem Bu itu. Adem, apalagi saat kita dongani kok tepat sesuai keinginan kita, makin yakin. Oh, ditongani makin yakin. Begitulah mukmin sebenarnya dikatakan berharga sama tidak itu hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini. Silah ma Allah, kemudian ngukur batinnya. Nah, dari sini maka manfaat muhasabah, satu dari manfaat muhasabah ini kita dapat mengetahui aib diri sendiri. Setiap hari mengetahui aibnya, karena hubungan dengan Allah jelas. Kemudian yang kedua, selalu membaca aibnya, membaca kesalahannya sebelum ditegur oleh orang lain. Orang yang tidak mengetahui aibnya tidak akan bisa menghilangkannya. Gimana kita bisa menghilangkan sombong? Gak ngerti tanda-tanda sombong. Bagaimana kita bisa menghilangkan penyakit riya? Kita nggak ngerti opo iku riya. Bagaimana kita akan bisa menghilangkan penyakit hubbud dunya, cinta dunia, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Kita nggak ngerti apa itu cinta dunia dan penyakitnya. Bagaimana kita akan bisa menghilangkan hasad dan ghadab. Hasad dan ghadab ini sering pada suami istri. Hasad, ghadab, suami istri sesama saudara. Itu hasad dan ghadab. Gimana kita bisa menghilangkannya? Wong nggak ngerti hasad dan ghadab itu kayak apa. Kita nggak bisa menghilangkan gundah gulana. Mudah kan kadang ada bocah-bocah lanang biasanya arek nom nih, arek SMA, SMP yang terkenal dengan BT atau baper atau PHP ya, bocah cilik-cilik nih nonton napa istilahnya BP baper, PHP, BT, terus semua adalah dalam bahasa Arabnya alham wal gham. Gimana kita bisa menghilangkan? Gak bisa. Kadang 1 bulan gak bisa ngaji, anak-anak 1 bulan gak bisa sekolah, lagi putus cinta. Karena hari Valentine Day, hati-hati nggih. Valentine anak-anak bocah-bocah wedok nih, jangan engkau serahkan cintamu kecuali kepada siapapun yang mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin. Wong Islam iku kelas apa niki HP mahal dibungkus, ora diler-ler diutek-utek gak karuan gitu ya. Itu kualitasnya orang mukmin itu adalah kualitas mercy, mobil pribadi, duduk omprengan. Ini hati-hati ibu-ibu kalau diapeli bocah lanang, jangan kawin enggak, lek enggak nikah udah jangan. Ini hati-hati nih, sebentar lagi ada Valentine Day tanggal 14 Februari. Niki kelihatan anak bapak-bapak mboten kraos. Ini anak-anak udah membuat yang di situ akhirnya sekarang menjadi tren apa? 14 Februari adalah cintamu akan menjadi bukti kalau keperawananmu engkau serahkan pada orang yang engkau cintai. Itu Valentine, Bu. Valentine itu kecenderungan sekarang ke situ. Jadi 14 Februari itu maka seorang gadis yang mungkin tingkat SMP kelas 1, SMP kelas 2 sekarang udah masuk ke MI, ke SD, itu serahkan cintamu, serahkan keperawananmu pada hari ini kepada orang yang paling engkau cintai. Maka ada korelasi di sini ini. Nanti nggih
saiki kan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, November iku akeh wong meteng. Ya, akeh wong meteng iki. Ini apa ini? Ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. November akeh wong pegatan. Banyak orang hamil. Ya. Kemudian Desember, Januari, Februari. Nah, Februari, Maret iki akeh wong pegatan. Pegatan karena selesai paksa nikah, kemudian pegatan. Baru 5 bulan pegatan, 6 bulan cerai. Ini yang sekarang ini zaman yang terjadi seperti itu. Karena nggak ngerti solusinya. Ini anak-anak nggak ada yang tahu kita ini. Padahal itu hati-hati. Mulai sekarang harus diajar, sok mbel yang golek jodoh sing ngene. Nduk, sok mbel yang golek jodoh sing ngene. Jangan gampang. Bahkan sekarang ini sudah ada dengan metodologi obat. Jadi anak-anak, naudzubillah, yang menyebar di media sosial ada 2 obat yang digunakan untuk anak putri. Ada kejadian di daerah Jawa, ya, di daerah Jawa ini, dan banyak kasusnya anak perempuan kemudian di sekolah, kemudian nggak ada yang lain, kemudian ada laki-laki, kemudian perempuannya digujer, dikai pil, nggak sadar, kemudian selesai diperkosa. Selesai diperkosa dimasuki pil berikutnya, pil anti hamil. Tapi pil anti hamil ini adalah pil anti hamil untuk kuda, jaran Pak. Sehingga apa? Bukan hanya anti hamil, sampai rahimnya rusak. Akhirnya naudzubillah tidak punya keturunan. Nggak ada yang tahu. Begitu dia bangun kayak tidur, nggak merasa selesai diperkosa, nggak tahu. Dan itu kasusnya banyak. Dan ini bukan di kota, di kampung-kampung sekarang itu. Maka penting kita ini milih lingkungan hidup, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Dan juga kita yang di Karanganyar ini harus betul-betul memunculkan lingkungan-lingkungan sekolah yang kondusif, nggak ada tempat-tempat yang tersembunyi, nggak ada tempat-tempat yang mengakibatkan seseorang itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah ini, jadi kita dengan manfaat muhasabah mengetahui aib diri sendiri. Kalau ngerti aib bisa memperbaiki, kalau memperbaiki bisa selamat. Maka saya sebutkan tadi Bu, Bapak Ibu sekalian, wong kok kegedean masalah gak mari-mari, iki masalah gurung, masalah iki mana gurung, masalah iki mumet. Kenapa? Karena nggak mengetahui penyakit-penyakit itu dan nggak bisa cara mengatasi. Maka ini caranya muhasabah yang ini adalah dengan tholabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kedua, muhasabah itu kita menjadi tahu hak Allah. Dan sesuatu yang termasuk paling bermanfaat bagi hati adalah hak Allah atas hambanya. Seseorang yang muhasabah dalam beramal itu tadi makom yakdoh tadi. Yakdoh itu sadar, selalu sadar. Aku ini ceramah ning kene iki apa? Ibadah, bukan untuk dipuji. Saya di sini ngajar untuk ibadah, bukan dipuji. Saya di sini untuk berdagang, saya untuk karena Allah, bukan untuk pamer. Saya di sini naik kendaraan adalah untuk bersyukur, bukan untuk pamer. Saya di sini telepon-teleponan, halo, assalamualaikum, adalah untuk tausiah dan muamalah, bukan wah HP ku apik, gitu ya. Ya, mana? Perhiasan digunakan untuk menyenangkan suami, bukan untuk pamer. Rumah digunakan untuk tempat ibadah dan anak yatim dan fakir miskin, bukan untuk pamer. Itu orang yang muhasabah mengetahui bahwa Anda hamba Allah. Kuwe kuwi menungso, kuwe iku kawula, kuwe iku ora iso gembedhe, kuwe iku dicukupi, kuwe iku dipakani. Sing makani apa? Allah Subhanahu wa taala. Dadi wis gak iso apa-apa, enak. Hidup kita ini nggak ada bejudul ndangak sithik ora iso. Karena kadang menungso ini mengkanai lemah, jadi rodok untuk pangkat sithik ngono memang gak kuatan, Pak. Gak kuatan. Untuk jabatan sithik mlakune ndangak. Tambah dhuwur, tambah ndangak. Kayak rodok dhuwur ngeblak. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dalam keadaan lemah, ya. Kemudian berikutnya,
Orang yang sering muhasabah membuat seorang tidak suka memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Ini sekarang udah jarang. Orang yang suka muhasabah akhirnya dalam beramal itu cenderung tidak mau dipamerkan. Kecuali ya memang harus muncul. Namanya jadi guru ya nggak mungkin, wah saya karena jadi guru nggak kepingin memamerkan amalnya, saya ngajar dari dalam rumah melalui aliran kebatinan, itu nggak bisa. Sedekah bisa dengan sembunyi-sembunyi, menolong orang lain bisa dengan sembunyi-sembunyi. Karya-karya yang besar kalau bisa disembunyikan. Jadi orang yang makom yakdoh itu akhirnya terkesan dia dalam memberikan sedekah selalu sembunyi-sembunyi. Saya dulu masih ingat kalau di Damaskus orang sedekah itu selalu sembunyi. Karena sembunyi misalnya dalam pengajian begini atau Jumatan itu sudah bapak-bapak itu nyiapin 20 ribuan itu ya, ada 10 ribuan di sakunya. Jadi pas Jumatan gitu, pas lewat gitu ya, pas wayang orang ambil sandal itu kan rame, itu udah langsung serk. Orangnya udah nggak ada. Lah ini kan nyopet. Ya. Kalau di sana ngasih uang, tahu-tahu 1.000, alhamdulillah itu. Sering banget orang ngasih itu tanpa orang tahu. Kadang-kadang di mobil serk lebokno teng tas. Lek kene serk ngambil HP ya gitu kan. Kebalikan, lek kono mlebu, lek kene metu. Bedone memang ya, bedone itu ada. Mereka infak jarang diketahui. Saya masih ingat waktu di Suriah, mudah-mudahan Allah SWT segera menjadikan Suriah aman, tentram. Insya Allah juga Indonesia. 2 tahun itu saya nggak tahu. Sampai sekarang yang ngantar susu setiap hari pagi itu selalu ada susu di depan rumah. 1 timba kecil, kira-kira isinya 4-5 liter. Bu. Setiap hari. Karena kan ada pengajian, ada kegiatan kuliah kalau subuh gitu kan. Pulang biasanya baru jam 8. Jam 8 itu udah ada di depan. Kadang berambang, kadang tomat, kadang tempongnya wedus. Apa tempong? Apa paha kambing. Itu udah nyentel itu. Masya Allah. Akhirnya sampai sekarang hanya bisa doa aja. Mereka cenderung hidup sembunyi-sembunyi. Itu paling mandi, Bu. Amal sembunyi-sembunyi itu mandi banget. Lek dibuat doa, buat wasilah doa, terkabulnya cepat. Jadi kita boleh membuat wasilah. Ya Allah, saya telah berinfak ini, kabulkan doaku. Ya Allah, saya telah memberikan anak yatim. Ikhlas ya Allah, enggak ada yang tahu kecuali saya dan panitia 500 orang. Enggak ada yang tahu gitu ya. Nah, misalnya, ya Allah yang tahu hanya saya. Sampai yang saya infak itu, sampai suami saya enggak tahu. Ya Allah kabulkan. Itu orang yang beramal karena Allah itu cenderung akhirnya gimana supaya tidak terkenal. Cenderung gimana supaya tidak diketahui orang lain. Bahkan kadang-kadang agak sedih. Terus gimana saat hukumnya kalau lagi amal niat ikhlas, qiyamul lail, ikhlas banget qiyamul lail. Ternyata konangan dan saya mulai senang. Kira-kira jadi ujub enggak? Maka Rasul menjawab itu dua hadiah yang telah diberikan Allah. Engkau sejak awal berniat ikhlas, kemudian ketahuan orang lain dan engkau senang, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Itu adalah salah satu hadiah oleh Allah bahwa engkau beribadah dengan kegembiraan. Nah, inilah ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, ini ada suatu saat ada kisah Imam Ahmad. Itu datang ada jamaah pengajiannya, cerita. Ya Imam Ahmad, karena tarbiyah engkau paling gitu ya, karena tarbiyah engkau alhamdulillah semua menjadi soleh. Saya dulu adalah seorang yang preman, tapi karena ini alhamdulillah sekarang setelah menikmati sholat tahajud. Wah, pada ya menikmati sholat tahajud. Akhirnya yang pamer kan itu. Saya dulu itu preman. Saya dulu itu orang gak ngerti hidayah. Alhamdulillah selesai di Masjid Agung saya itu bisa sholat tahajud. Terus puasa Senin Kemis. Terus saya infak pada anak yatim. Terus apa lagi ya? Nah mulai pamer ini. Nah Imam Ahmad sangat paham. Kemudian dia cerita lagi. Sesungguhnya aku berdiri dalam sholatku sampai menangis. Sampai hampir saja rumput-rumput itu tumbuh karena air mataku banyak. Wah. Aku bendina aku alhamdulillah eling dosa nangis saking mbrebes miliku sampai lumut-lumut iku ning pipiku iku padha tukul kabeh.
Wah iki tenanan ya wong lebay, istilahnya zaman sekarang orang lebay. Maka kemudian diam, Imam Ahmad bilang apa? Wahai santriku, wahai jamaahku, sesungguhnya engkau tertawa, engkau dalam keadaan tertawa dan mengakui kesalahan-kesalahanmu di hadapan Allah dalam keadaan tersenyum dan bergembira lebih baik daripada engkau sholat tahajud menangis tapi kemudian engkau ceritakan kepada orang lain. Engkau mengakui menyesal dengan Allah dengan sepenuhnya tapi engkau masih tersenyum. Hati kamu saja yang menangis, engkau tersenyum, engkau sembunyikan amal itu jauh lebih baik daripada engkau menangis sholat tahajud terguguk-guguk sampai kemudian betul-betul kayak makom khosyahnya iya tapi kemudian pamer. Ya, kemudian pamer. Ini harus kita fahami dalam masalah muhasabah ini untuk menghindarkan kita ini memamerkan amal-amal kita. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian beberapa manfaat ya, saya ulangi. Yang pertama manfaatnya kita dapat mengetahui aib. Kemudian yang kedua kita tahu hak Allah. Kemudian yang ketiga membuat kita tidak suka menunjukkan amal kepada orang lain. Dalam perusahaan siapa yang tidak muhasabah akan hancur. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dan di dunia itu hancur karena nggak ada muhasabah. Jadi kan kenal kan zaman tahun 90-an namanya Kodak ya Pak ya. Kodak, tahu Kodak ya? Kodak. Film itu loh Pak, yang foto cepret itu. Itu kan dulu perusahaan besar sekali. Sampai banyaknya harta itu nggak ada yang nyangka bisa jatuh. Dan Kodak itu sebenarnya dia lebih dulu menemukan foto digital. Yang pertama menemukan foto digital itu Kodak. Tapi nggak diterbitkan kenapa? Wis iki wae. Ini aja. Ini aja sudah cukup, ini aja cukup. Nggak melakukan muhasabah. Ayo dan keluarkan, modalnya banyak. Hitungan. Muncul HP, muncul apa-apa, entek dah. Begitu digitalnya mau dikeluarkan, udah telat. Ini ya, itu. Bahkan ada perusahaan mie di Indonesia. Di Indonesia ada mie yang terkenal, sampai jenengan kenal KB. Itu bisa jatuh bangkrut. Padahal wis terkenal, besar, nggak ada muhasabah. Nggak ada evaluasi. Sekolah nggak ada evaluasi, jatuh. Pendidikan nggak mau berubah, nggak evaluasi, jatuh. Keluarga nggak segera evaluasi, jatuh. Bangsa nggak evaluasi, jatuh. Sekarang bangsa Indonesia harus bisa bahasa Arab, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Mandarin, minimal 4 bahasa. Generasi ke depan harus menguasai minimal 4 bahasa. Lek enggak, kalah. Ini dalam masalah bahasa. Kemudian kudu sekolah, gak sekolah kalah. Itu kalau orang gak banyak muhasabah, tahu-tahu kita ini akan ditinggalkan oleh orang lain. Begitulah kejam dalam dunia bisnis. Siapa gak muhasabah akan jatuh. Trennya apa saat ini? Kecenderungan pelanggan apa saat ini? Kecenderungan sekolah sekarang apa? Misalnya di Indonesia, ke depan itu kalau sekolah gak ada tahfidzul Quran, itu bisa jadi kalah bersaing. Sekarang yang negeri-negeri usah podo hafal Al-Quran. Yang negeri-negeri itu sekarang podo ngapal Al-Quran. Alhamdulillah man satu Karanganyar ini Masya Allah udah mulai ngapalkan Quran. Ini mengerti peluang itu. Ya, kemudian pendidikan akhlak, pendidikan karakter jalan, maju sekolah. Asbene wis Quran kanggo apa? Enggak ngerti tren sekarang. Wong perguruan tinggi seluruh Indonesia, perguruan tinggi utama mulai dari UNS, UNER, kemudian ITS, UGM itu semuanya sudah prioritas. Wong apal Quran mendapat prioritas khusus. Fakultas kedokteran mendapat prioritas khusus. Bahkan ITS itu sampai nggak ada tes, kata Profesor Rafiq waktu itu ya, nggak ada tes. Apal Quran langsung masuk. Silakan milih fakultas apa saja. Ini tren. Walah, wis nggak usah wis. Bene ae, ketinggalan nanti sekolahnya. Sekarang swasta atau negeri mulai tahfidzul Quran. Sekarang tentara sama kepolisian sudah prioritas, ngapal Quran bisa masuk. Asal syarat-syarat fisiknya masuk. Ini udah ada kecenderungan saya dengar dari beberapa pihak. Ini misalnya muhasabah. Maka mari anak-anak kita mulai Bapak Ibu sekalian dikuatkan pendidikannya. Pesan saya sebelum saya tutup, 1, taklim seminggu sekali
bismillah diniati ke depan ada waktu 3 hari khusus untuk taklim, menyelesaikan materi-materi tuntas yang nggak bisa diselesaikan seminggu sekali. Kemudian yang kedua, kita harus banyak melakukan makom yaqdhah. Yaqdhah itu selalu sadar dalam berhubungan saat sekarang ini, keluar masjid sampai tidur kembali harus ada hubungan dengan Allah. Makom tafkirnya, berpikirnya selalu dilakukan. Mikir, uripe dipikir, mau bicara dipikir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita belajar bagaimana melakukan amal secara tersembunyi supaya untuk menjaga keikhlasan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita ini sebagai seorang ibu, seorang anak harus mewaspadai tentang budaya-budaya yang akan terjadi saat ini. Februari ini adalah hari Valentine Day, yaitu hari-hari katanya hari cinta dan hari kasih sayang, padahal itu adalah hari permetengan, gitu ya. Saya kira itu. Kemudian ada pertanyaan, kehidupan akhirat nanti pada hakikatnya ditentukan saat-saat mengalami sakaratul maut. Bagaimana caranya tuntunan agar kelak saat mengalami sakaratul maut harus dengan cara husnul khotimah. Ini ada kursusnya Pak ini. Ada pelatihannya ini, pelatihan menjelang kematian, menjemput ajal dengan senyuman. Wah itu ya judulnya itu, menjemput ada ajal dengan senyum. Wah mati kok mesem ya itu. Orang muslim itu meninggalnya harus dalam keadaan senyum. Tapi kesimpulannya ibu bapak ya, lakukan banyak istighfar, terutama wirid antara maghrib sampai isya. Wirid maghrib sampai isya, kalau bisa ampun pedot. Entah wirid, baca Quran, baca sholawat, istighfar, tahlil, la ilaha illallah antara maghrib sampai isya. Minimal itu, jalanin. TV matikan, bar maghrib sampai isya. Jalani saja. Itu kalau istiqomah, insya Allah biidnillah. Andaikan kalau Allah berkehendak, malaikat mau menjemput jenengan wis krasa. Sudah terasa. Oh, ngedeni Ustaz? Enggak. Karena sudah dikasih kabar tempatnya. Tempatnya. Kita takut lek nggone ora jelas. Ya, tapi lek nggone jelas, wedi mboten? Bapak Ibu, ayo ikut umroh bersama Syihabuddin. Hotel ning ndi? Sak-sake. Loh, ning ndi Sat? Ya sapa jaring kok wis. Kira-kira jenengan pripun, Bu? Wah, moh. Lah enggak jelas kok. Tapi hotel bintang 5. Wah, di bawahnya ada tower Zamzam. Wah, itu ya. Hotel bintang 5 dari Masjidil Haram karek mlaku saktik. Wah, ngaten nggih. Nengok kamare dibuka langsung ketok Ka'bahe. Wah, mau gitu ya. Larang loh, gak apa-apa. Larang loh ngutang ya kan. Kalau tempatnya jelas, kita akan tenang. Akhirat juga sama. Maka ada mungkin sebagian dari orang mengatakan, kok tukang ramal? Akhirat ora tau ngalami. Kok ya wani-wani ini ngabarke. Ya orang muslim yakin. Mergo apa? Saya dulu mati menjadi hidup. Begitu hidup pasti akan mati lagi. Cukup itu menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Mati itu bukan kehendak saya. Lahir juga bukan kehendak saya. Berarti ada yang menghidupkan dan mematikan. Lek gak percaya sampean budal sik wae wis. Lek gak percaya kuburan jenengan budal riyin. Aku percaya kok melono, aku siap. Engko sampai sana lah, sampean bali ore ini maneh. Enggak iso. Ada proses itu enggak bisa kembali itu banyak. Akhirat itu proses pengadilan, enggak akan kembali. Wong nyolong masuk pengadilan, penjara. Wis ora sida Mas, ora sida nyolong. Si saged mboten? Ya gak bisa wis kadung diadili mlebu penjara wis. Wis gak sida, jatuh aku gak niat ngono. Lha sampean nyolong Mas, enggak bisa. Banyak proses di dunia itu lek wis kadung ora iso mundur. Contohnya napa? Makan. Ngapunten. Wis gak sida wis, ora iso kadung mlebu kudu metu. Banyak lagi proses-proses bahwa semua ada yang belum kita ketahui tapi yakin. Kemudian yang tanda-tanda untuk mewujudkan akhirat itu ada tidak
dengan tadi pertanyaan dari Bapak Joko ya, bahwa dengan sakaratul maut akan kelihatan di situ orang yang beriman gimana matinya, dengan orang yang belum beriman bagaimana matinya akan kelihatan. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari jasad yang utuh bagi orang yang ikhlas, di mana jasadnya tidak busuk oleh tanah, dan itu banyak kita lihat saksikan. Dan masih banyak lagi tentang akhirat, itu juga perlu daurah supaya kita paham perjalanan dari meninggal sampai kemudian di makam kayak apa. Saya kalau meninggal kayak apa ya, dari kuburan kayak apa, nanti di kuburan ada apa yang terjadi di kuburan, selesai di kuburan kemudian apa yang terjadi. Ini runtut, sehingga hidup kita pada saat meninggal tenang. Oh, saya melewati ini, melewati ini, melewati ini, melewati ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.